Baik, saudara-saudara, shalom. Shalom. Ya, saya harapkan kita semua baik, ya, penuh dengan sukacita, ya, penuh dengan kegembiraan di dalam Tuhan. Ya, saudara-saudara, pagi ini saya akan berbicara secara khusus mengenai hal memberi, saudara-saudara. Ya. Memberi, ya, dan batasan pembahasan kita pagi ini. Karena ruang memberi itu cukup luas, sangat luas, saudara. Maka kita akan batasi pembahasan pagi ini terkait dengan memberi untuk pekerjaan Tuhan di gereja di mana saudara menjadi jemaat. Ya. Sekali lagi, memberi, kalau kita membahas tentang hal memberi, itu sangat luas, ya, sangat luas. Tetapi pagi ini kita akan membatasi pembahasan kita hanya terkait dengan memberi untuk pekerjaan Tuhan di gereja di mana kita menjadi jemaat. Jadi batasan pembahasan saya hanya itu, saudara-saudara, ya. Nah, pertama-tama, saudara-saudara, coba dibantu. Pertama-tama saya mau memberikan dulu pengetahuan dasar, ya, atau pengetahuan yang sangat mendasar terkait hal berkat, ya, atau terkait bagaimana kita dipelihara oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nantinya dasar ini akan mempengaruhi pola pikir kita terhadap hal memberi, saudara. Ya. Nah, yang pertama, kita harus sepakat bahwa berkat jasmani itu berasal dari Tuhan. Itu kita harus sepakat dahulu. Ya. Berkat jasmani itu berasal dari Tuhan. Sekalipun yang ngasih uang, yang ngasih berkat-berkat jasmani kepada kita itu mungkin pimpinan kita di perusahaan, mungkin orang tua kita, atau orang yang memang harus memberikan upah dari kita bekerja. Tetapi pada dasarnya semua itu berasal dari Tuhan, saudara. Ya. Nah, Tuhan adalah satu-satunya sumber kecukupan. Kalau saudara periksa di dalam 2 Korintus 9 ayat 8, coba saudara buka sebentar saja. 2 Korintus 9 ayat 8. Di sana dikatakan apa, saudara-saudara? Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ya. Nah, yang ini walaupun memang kita masih bisa elaborasi atau meneliti ayat ini lebih dalam dan banyak aspek yang bisa kita pelajari. Tetapi salah satunya yang bisa kita pelajari dari sini adalah bahwa Tuhan merupakan satu-satunya sumber kecukupan kita secara jasmani, saudara. Ya. Berikutnya, saudara-saudara, Mazmur pasal 24 ayat 1 dengan sangat jelas. Ya, walaupun Mazmur itu adalah bahasa-bahasa yang puitis, ya. Tetapi di pasal 24 ayat 1 ini saya rasa tidak salah kalau kita mengartikan kalimat ini secara literal, di mana ayat ini berbunyi, saudara, ya, Tuhanlah yang punya bumi dan segala isinya, saudara. Dan memang kalau kita periksa ke dalam kitab Kejadian, Tuhan memang yang menciptakan alam semesta. Jadi sekali lagi Mazmur 24 ayat 1 ini, walaupun
bahasa pemazmur adalah bahasa yang puitis, yang kadang harus kita maknai dalam pengertian konotatif, ya, atau tidak makna sebenarnya. Tetapi Mazmur 24 ayat 1 ini saya pikir kita bisa maknai secara literal, bahwa memang Allah adalah pemilik bumi dan semua yang ada di dalamnya, saudara. Manusia sama sekali tidak berkuasa atas satu pun yang ada di muka bumi ini. Tuhan berkuasa. Ya. Dan yang berikutnya, saudara, terkait kecukupan umatnya. Ya, ini sekali lagi kita bicara tentang kecukupan jasmani. Terkait kecukupan umat Tuhan, terkait kecukupan orang-orang percaya, termasuk gereja Tuhan. Ya, sebenarnya Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah keliru mencukupi umatnya dan mencukupi gerejanya. Tuhan tidak pernah salah, saudara. Ya. Nah, pengetahuan dasar ini saya harapkan, ya, kita akan pakai menjadi dasar nanti untuk kita lebih memahami terkait hal memberi kepada Tuhan di dalam lingkup gereja kita. Itu sebabnya sekali lagi tadi saya batasi pembahasan ini, ya, memberi untuk pekerjaan Tuhan di gereja di mana kita menjadi jemaat. Ya, itu batasan kita. Jadi tidak begitu luas. Ya. Next. Oke, udah. Berikutnya, saudara-saudara, kita mau melihat tentang kebutuhan gereja. Ya, kebutuhan gereja. Gereja perlu didukung terkait kebutuhan keuangan. Itu sangat perlu. Kita tidak bisa katakan nanti nanti Tuhan yang cukupkan. Itu betul secara rohani, tetapi dalam manifestasinya, dalam hal yang konkretnya, Tuhanlah yang memakai jemaat-jemaat untuk memberikan kecukupan kepada gereja. Itu konkretnya. Benar bahwa Tuhan yang mencukupi kita, benar bahwa Tuhan yang mencukupi gerejanya, tetapi Tuhan memakai jemaatnya, Tuhan memakai orang-orang percaya yang ada di dalam gereja itu untuk bermurah hati, untuk memiliki kemurahan hati, lalu mendukung gereja tersebut dalam hal keuangan. Nah, itu perlu kita pahami, saudara. Ya, itu yang pertama. Ya, sekali lagi, dukungan utama bagi gereja itu berasal dari jemaat yang tergabung di gereja tersebut. Ya, ini hal kedua terkait kebutuhan gereja. Dukungan utama bagi gereja berasal dari jemaat yang tergabung di dalam gereja tersebut. Nah, itu harus kita pahami, harus kita tangkap dengan baik. Sehingga saudara-saudara, setiap jemaat sebenarnya memiliki tanggung jawab terkait dengan terpenuhinya kebutuhan gereja. Sekali lagi saya tekankan, setiap jemaat sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gereja, saudara. Itu. Ya. Ibarat sebuah keluarga, maka anggota keluarga itulah yang merupakan sumber bagi tercukupinya kebutuhan dalam keluarga tersebut. Demikian juga dengan gereja. Ya. Sekali lagi, pengetahuan dasar yang di atas tadi itu tidak bisa kita lepaskan, bahwa Tuhan adalah sumber bagi kecukupan gereja, sumber bagi kecukupan umatnya. Itu
Satu nilai, satu pengetahuan nggak bisa ditawar. Namun dalam bentuk konkret, dalam bentuk yang nyata, Tuhan memakai jemaat yang tergabung di dalam gereja tersebut. Sampai di sini saya harap kita sepakat. Ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat secara pelan-pelan pertanyaan yang sering muncul. Ya, saya menggembalakan sudah atau terlibat dalam penggembalaan itu mulai tahun 2001 ya. 2001 berarti ini 2021, sudah 20 tahun terlibat di dalam penggembalaan. Ya. Banyak pertanyaan, kenapa saya harus memberi? Kenapa saya harus memberi? Nah, pagi ini mari kita bahas ini, dan saya harapkan kita semua boleh memperhatikan dengan baik. Yang pertama, saudara-saudara, kenapa saya harus memberi? Alasan pertama itu datang dari pihaknya Tuhan. Artinya, datang dari pikiran atau kehendaknya Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17 dan 18. 1 Timotius pasal 6, 1 Timotius pasal 6 ayat 17 dan 18. Sudah dapat semua, saudara? Sudah ya? Boleh satu orang membaca dengan keras 1 Timotius 6 ayat 17 dan 18. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Baik, saudara-saudara, kitab Timotius ini ditulis oleh Paulus untuk memuridkan seorang gembala sidang muda di Efesus pada waktu itu, yaitu Timotius. Nah, ada banyak sekali masukan-masukan Paulus kepada Timotius supaya Timotius ini bisa menggembalakan dengan benar dan baik. Nah, salah satunya adalah bagaimana Timotius seharusnya berhubungan dengan mereka-mereka atau jemaat yang dia pimpin, ya, yang memiliki kekayaan. Bagaimana seharusnya Timotius mengajar mereka? Ya, kota Efesus salah satu kota perdagangan yang cukup ramai waktu itu. Jadi tidak heran jika ada saja orang-orang kaya di dalam jemaat yang dipimpin oleh Timotius. Paulus memberikan semacam tuntunan kepada Timotius. Bagaimana Timotius mengarahkan, bagaimana Timotius memimpin mereka-mereka yang kaya secara materi terkait hal memberi. Di ayat 17 pertama-tama mereka diperingatkan dahulu, saudara. Dikatakan peringatkan kepada orang kaya. Itu tentu jemaatnya, tidak mungkin orang yang bukan jemaatnya. Ya. Supaya mereka tidak tinggi hati. Terkait apa? Terkait kekayaan mereka. Jangan tinggi hati. Supaya mereka tidak berharap kepada hal yang dapat binasa, yaitu kekayaan itu sendiri. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang memberikan kekayaan itu kepada mereka untuk dinikmati. Itu yang tadi kita bilang, sumber dari setiap berkat-berkat materi kita itu sebenarnya adalah Allah.
Dan ini diteguhkan oleh Paulus ketika dia mengajari Timotius. Bagaimana cara Timotius mengajar jemaatnya yang kaya dalam hal materi. Tidak berhenti sampai di sana, saudara. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat terkait apa? Kekayaannya. Ingat konteks ini. Berbuat baik terkait kekayaannya. Menjadi kaya dalam kebajikan. Tidak sekedar kaya secara materi, tetapi kekayaan materi itu juga diaplikasikan menjadi kekayaan di dalam kebaikan dan kebajikan, saudara. Lalu saudara suka memberi, suka membagi. Nah ini nilai, saudara. Inilah yang dikehendaki Tuhan kepada jemaat di Efesus. Ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada Paulus, agar Paulus menyampaikannya kepada Timotius, gembala sidang di Efesus waktu itu. Jadi kenapa saya memberi? Alasan pertama apa, saudara? Karena hal memberi itu berasal dari pihak Tuhan. Itu merupakan kehendak Tuhan. Itu merupakan perintah Tuhan. Ya, agar kita berbuat baik. Ini semua konteksnya dalam hal kekayaan. Bukan ada tukang bakso jatuh, saudara tolong angkat. Itu juga berbuat baik, tapi itu konteks lain. Konteks berbuat baik di sini dalam hal kekayaan. Agar kita berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Semua ini rupanya terkait dengan ayat 19, yaitu kehidupan selanjutnya. Kalau saudara lihat di ayat 19, dan dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Dan ini saya sangat percaya merujuk kepada kehidupan kekal yang memang disediakan oleh Allah bagi mereka-mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara, hal memberi itu terkait dengan hal mengasihi Tuhan. Bahkan oleh Paulus waktu dia menasihati atau memberikan masukan kepada Timotius, dikaitkan dengan kehidupan yang akan datang, kehidupan yang sebenarnya. Nah ini penting, saudara. Penting sekali. Jadi yang pertama, kenapa saya memberi? Karena itu merupakan perintah dari Tuhan. Itu merupakan kehendak dari Tuhan. Ketika kita diberikan oleh Tuhan berkat, maka kita harus mengelola berkat itu dengan sangat baik. Dan termasuk salah satu pengelolaan yang baik dalam setiap berkat yang kita terima adalah kita memberi. Itu dia, saudara-saudara, ya. Alasan kedua, kenapa saya memberi? Ya. Alasan yang kedua adalah karena memberi itu merupakan manifestasi buah pertobatan. Ya. Memberi itu merupakan manifestasi atau bentuk nyata buah pertobatan. Itu bentuk nyatanya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau melihat hal ini, kita boleh belajar dari satu jemaat, yaitu jemaat di Makedonia. Mari kita buka 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Ini perlu kita baca. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan
melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah karena pertobatan itu, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Mereka mendukung pelayanan Paulus dan timnya. Jemaat di Makedonia itu dikatakan miskin. Mereka miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Dan ini sekali lagi terkait dengan hal memberi. Ya, murah hati. Bahkan oleh Paulus diberikan keterangan bahkan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Mungkin ini hanya bahasa hiperbola kali ya, tidak literal. Ya, karena tidak mungkin juga kalau saudara punya uang 10.000 lalu saudara bisa kasih 20.000, itu nggak mungkin. Tetapi mungkin yang dimaksud oleh Paulus adalah sebenarnya tidak harus sampai segitu mereka memberi, tapi karena kemurahan hati yang luar biasa, mereka mempertontonkan kemurahan hati itu dan memberi, bahkan dalam tanda kutip dikatakan melampaui kemampuan mereka. Saya ingat janda miskin yang dipuji oleh Yesus ketika memberi 2 peser. Yesus berkata, janda ini memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya. Itu kenapa? Karena dia memberikan seluruh nafkah. Ya. Mereka memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Jadi saudara-saudara, alasan mendasar kedua kenapa saya memberi adalah karena memberi merupakan manifestasi wujud nyata, bentuk yang konkret dari buah pertobatan saya. Memberi adalah tindakan kemurahan hati saudara. Amin. Kalau gini amennya sepi. Saudara pasti berkali, amin. Kenapa saudara? Kedinginan. Kalau nanti kan hasilnya itu kedinginan. Ih, betul aja, Bu. Bercanda, Bu. Astaga. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, ya. Kenapa saya memberi? Yang ketiga adalah ada fakta-fakta nyata yang saya alami, pengalaman ini ya. Jadi tadi yang pertama karena itu merupakan kehendak Allah. Yang kedua karena saya bisa belajar dari jemaat di Makedonia, manifestasi pertobatan. Yang ketiga ada pengalaman saya yang Tuhan berikan. Nah ini penting saudara. Pengalaman juga menjadi bagian yang penting di dalam hidup orang percaya, saudara. Ya, fakta konkret yang saya alami. Yang pertama, saya memberi itu karena saya lebih dahulu telah menerima dari Tuhan. Saya lebih dahulu telah diberi oleh Tuhan. Ya. Ini pengetahuan dasar yang tadi kita bahas di awal, saudara. Sebagai orang percaya, kita harus sepakat bahwa berkat yang ada pada kita itu karena kita telah menerima dari Allah. Itu kita harus percaya. Ya. Bagaimana dengan mereka yang tidak mengenal Allah, Pak? Katanya pernah ini pertanyaannya. Mereka juga kaya. Ya tepat sekali memang. Mereka kaya. Tetapi apakah saudara menelusuri kehidupan mereka sampai akhir hayatnya? Apakah kekayaan itu membawa sukacita dan damai sejahtera dalam hidup mereka? Itu berkat-berkat tambahan kalau kekayaan kita berasal dari Tuhan. Makanya tidak heran banyak orang kaya di dunia ini memang betul-betul kaya, ya.
Orang zaman sekarang bilang apa ya? Anak sultan. Anak sultan atau crazy rich. Apa ya? Crazy rich. Ya. Kemarin salah seorang crazy rich-nya di Surabaya tangkap karena korupsi. Surabaya, Jakarta, ya lupa. Saudara lihat, orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Allah bisa kaya nggak? Bisa. Bisa. Makanya kalau hanya untuk sekedar kaya, ini sekedar kaya ya, saudara nggak kenal Tuhan pun nggak apa-apa. Kalau hanya untuk sekedar kaya. Tapi kalau saudara ingin mendapat bonus kekal dari kekayaan itu apa? Kemurahan hati, damai sejahtera, sukacita dari kekayaan atau dari harta yang sudah punya. Maka kenallah Tuhan. Itu nggak bisa kita dapat dari tempat lain, saudara. Makanya kita simpulkan secara umum, kekayaan kita sebenarnya itu berasal dari Tuhan. Berkat-berkat jasmani kita, keuangan kita itu sebenarnya berasal dari Tuhan. Walaupun kita yang kerja, betul sekali. Ya, betul sekali. Walaupun kita yang kerja. Ya. Jadi saudara-saudara, saya lebih dahulu menerima dari Tuhan. Saya lebih dahulu diberi oleh Tuhan. Itu sebabnya saya memberi. Kalau saya tidak menerima dari Tuhan, kalau saya tidak memberi dari Tuhan, ya, saya tidak mungkin bisa memberi dengan cara yang benar loh ya. Karena orang-orang kaya di luar sana yang juga tidak mengenal Allah, mereka juga kadang memberi. Tetapi lihat, kebanyakan dari pemberian mereka itu tidak benar. Bagaimana saya bilang bisa tidak benar? Sekali lagi, sudah sesuatu yang sangat umum sekarang. Ya, memberi kebanjiran, memberi bencana alam, memberi ini dan itu tetap dipublish di khalayak ramai, di media sosial. Nah, itu yang saya maksud memberi dengan cara yang tidak benar. Anak-anak Tuhan sebenarnya ketika mereka memberi, ini kita keluar dari konteks gereja sebentar ya, tidak perlu dipublish. Tidak perlu. Berikan saja. Kalaupun misalnya ada pertanggungjawaban dari hal memberi itu, boleh difoto, boleh, di video boleh, tapi jangan di-publish. Berikan saja kepada orangnya, Pak donatur, ini loh kami sudah memberi. Bisa lewat WhatsApp, betul nggak? Nggak perlu lewat Facebook lalu di-tag ini. Makanya saudara, saya membiasakan diri, siapapun yang memberi kepada saya, apapun itu, entahkah saya pribadi atau untuk gereja, itu tidak pernah naik ke Facebook, itu tidak pernah. Gereja kita misalnya dikasih plafon, oh terima kasih buat bapak ibu ini saya nggak akan pernah. Jadi saudara jangan harapkan ya, kalau saudara memberi lalu harapkan bapak kok nggak tag di Facebook, jangan ya. Tapi saya berterima kasih dengan sangat tulus kepada orang tersebut. Privately. Secara pribadi. Saya akan WA dia, Bu, Pak, terima kasih banyak. Bapak Ibu dipakai sebagai tangan pertolongan buat gereja kami, atau bla 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 dan sebagainya. Itu yang saya biasakan. Ya. Bagi saya tidak menyalahkan metode lain, tapi bagi saya itulah cara menerima dan cara memberi yang tepat sebagai orang percaya, menurut saya. Ya. Kembali ke hal tadi. Fakta konkret yang saya alami. Saya memberi bukan untuk menerima. Saya memberi bukan untuk diberi. Kenapa demikian? Karena saya sebenarnya bisa memberi karena lebih dahulu sudah menerima dari Tuhan, lebih dahulu sudah diberi oleh Tuhan. Ini pengetahuan dasar yang nggak boleh lepas dari kita. Makanya orang Kristen itu saudara, waktu mereka memberi, tidak boleh ada bayangan supaya diberi lagi. Soal itu soal lain, karena Tuhan pasti akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tapi kalau kita memberi, lalu di belakang kepala kita
Dia. Saya memberi karena saya lebih dulu sudah diberi oleh Tuhan. Saya memberi karena saya lebih dahulu sudah menerima dari Tuhan. Kalau Tuhan nggak memberikan kepada saya, kalau saya tidak menerima dari Tuhan, mustahil saya bisa memberi dengan cara dan motif yang benar. Amin. Itu. Jadi 3 alasan kenapa saya memberi. Karena itu kehendak Allah, manifestasi atau bentuk konkret dari buah pertobatan. Karena pengalaman-pengalaman saya bicara bahwa saya punya karena lebih dulu diberi oleh Tuhan. Itu 3 alasan. Berikutnya, jadi apa tujuan saya memberi? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3, saudara. Sudah dapat? Maleakhi pasal 3 ayat 10. Saya akan baca buat kita. Perhatikan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah. Tujuan kenapa kita memberi ini sebenarnya bukan sekedar persembahan persepuluhan. Kalau kita lihat ayat 9 di atasnya sedikit, itu dikaitkan dengan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Artinya kalau kita hari ini, ya, zaman ini, mungkin itu merujuk pada kolektor kita, ya, persepuluhan kita, mungkin dana pembangunan di dalam gereja atau dana misi, atau apapun yang terkait dengan gereja. Mungkin itu persembahan khusus yang dimaksud. Kenapa kita memberikan itu? Alasan utamanya adalah supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Perhatikan ini. Supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Ya. Pada masa itu, pada masa Maleakhi, kenapa mereka pakai kata makanan? Ya karena itu merupakan kebutuhan primer yang paling penting pada waktu itu. Kalau kita mau ubah kata ini, mungkin kita bisa ubah sedikit. Supaya tercukupi kebutuhan primer di dalam gereja. Kebutuhan primer, kebutuhan mendasar, kebutuhan pokok itu terpenuhi di dalam gereja. Itu tujuan saya memberi. Apa saja itu kebutuhan primer? Setiap gereja tentu berbeda-beda, betul? Gereja besar dengan gereja kecil pasti berbeda. Ya, gereja di kota besar di Jakarta dengan di Sumbawa, saya pikir juga berbeda kebutuhan-kebutuhan primernya. Tetapi isunya bukan di sana. Isunya apa, saudara? Kita memberi supaya tercukupi apa yang diperlukan oleh gereja. Itu tujuan kita memberi, saudara. Kalau kita lebih simpelkan, lebih sederhanakan misalnya, gereja butuh biaya operasional, betul? Gereja butuh beli listrik, ya. Beli apa? Kertas. Oh iya, tas ya. Ya, gereja butuh ini dan butuh itu, betul lah, sudah. Pernah nggak terpintas di pikiran kita, biaya operasional gereja saya ini cukup nggak ya? Nah, pernah nggak? Sering ya. Ada nggak uang yang beli listrik ya? Jadi saudara-saudara, tujuan kenapa kita memberi dan kita belajar dari kitab Maleakhi itu supaya tersedia atau tercukupi kebutuhan pokok
yang diperlukan oleh gereja. Itu dia saudara. Biaya operasional gereja perlu. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja butuh disapot apa enggak? Menurut saudara butuh nggak disapot? Saudara diam-diam aja. Butuh apa enggak? Betul. Kalau enggak, biasanya ngelamar kerja di perusahaan sana. Loh iya kan? Loh kita bicara fair saja kan? Saya mau tanya, Pak Yakub tukang, habis tukang digaji kan? Gaji. Bagaimana kalau tidak digaji? Parah. Ngomel-ngomel? Repot ya? Tahun depan saya nggak mau lagi, mampu lagi. Itu bukan berarti saya minta digaji saudara, bukan. Saya hanya membawa pikiran kita kepada satu pikiran yang logis, betul? Betul saudara? Sesuatu yang logis saja, tidak mulu-mulu. Jadi saudara, salah satu tujuan kenapa kita memberi kepada gereja di mana kita menjadi jemaat. Pertama kali supaya operasional gereja kita ini bisa kita cukupi. So bayangkan, ini misal, tapi ini pasti nggak pernah terjadi di gereja. Misal, tiba-tiba kita nggak punya uang di listrik, misal, AC nggak bisa hidup, LCD nggak bisa hidup, lampu nggak bisa hidup, mikrofon nggak bisa hidup, enak nggak? Enak nggak? Saudara, mari kita memuji Tuhan semangat walaupun tidak ada apa-apa. Mari saudara, begitu. Nah ini penting saudara, penting sekali. Ini saya berani ngomong gini karena saya gembala. Makanya saya nggak mau undang-undang orang untuk bicara uang gini saudara. Saya yang harus bicara uang. Ya, itu dia. Hamba-hamba Tuhan harus disupport. Ada banyak orang bilang sih, yang bantuan kerja tuh boleh juga sih. Cuma saudara bisa bayangkan, kalau hamba-hamba Tuhan ini bekerja, saudara, saya percaya, khotbahnya kurang bermutu. Itu saya percaya itu. Udahlah, udah capek, ya khotbah apa adanya saja, mana ada haleluya, amin. Woi pas. Ini roh Tuhan kerja ini, pas. Minggu depannya haleluya, kok kosong? Bagaimana nggak kosong antara perjanjian baru dengan perjanjian lama? Kosong. Bukan begitu cara hamba Tuhan berkhotbah. Saudara perlu tahu, saya mempersiapkan khotbahnya minimal 2 hari, minimal. Belajar, memikirkan, mulai dari berdoa, apa Tuhan? Ketemu ayat, meneliti. Wah saudara, kadang-kadang saya mempersiapkan khotbah ini, saudara. Buku-buku yang saya baca itu berat-berat. Saudara mau baca satu buku aja, saya kasih. Selain bahasanya bukan bahasa Indonesia, dan saya harus berjuang karena di dalam buku bahasa Indonesia masih jarang tafsiran penelitian yang bagus-bagus. Semua itu dalam bahasa asing. Walaupun saya mengerti bahasa asing tersebut, ya walaupun tidak sempurna, tapi itu cukup berat. Lalu saya berpikir lagi untuk bagaimana jemaat bertumbuh ya. Lalu saya bikin yang namanya program studi kata kita. Saya mau tanya nih jujur-jujur ya, tapi nggak apa-apa, jujur itu lebih baik. Siapa di antara saudara yang selalu menonton studi kata ini? Saudara tahu saya berapa lama bikin studi kata ini? Saudara pernah paham nggak kenapa pendeta saudara capek-capek begini? Supaya jemaat bertumbuh. Dulu, ini dulu ya. Bukan segenggam emas opinang aku, bukan. Ya. Dulu sekali pernah ada kalimat-kalimat yang pernah saya dengar. Pak, kenapa kita nggak perlu bikin ini, bikin itu? Apa program kita ini? Saudara, ketika gembala sidang dengan bersusah lelah memberikan program-program yang baik buat kita, jujurlah, seringkali kita mengabaikannya. Ya kan?
Ya sudah. Tapi nanti kalau tidak ada program kita tanya, loh betul? Yes. Kok nggak ada Pak? Nah itu kita harus koreksi diri di situ. Saya bikin khotbah sama studi kata aja, itu memakan waktu 4 hari penuh, saudara-saudara. Artinya apa? Artinya saya membuat itu dengan kesungguhan. Dengan kesungguhan. Nah, sekarang jawab dalam diri sendiri. Bagaimana cara kita menghargai? Ya kita mendalami, betul nggak? Nah itu makanya tadi saya tanya, jujurlah, siapa di antara saudara yang selalu melihatnya? Atau dapat WA, mantap, padahal nggak dilihat. Misal, saya nggak nuduh. Saudara suka ketawa. Biasanya ketawa itu manifestasi kebenaran. Iya. Kembali ke pembahasan kita. Tujuan saya memberi juga untuk mensupport program-program gereja. Ya, itu. Jadi kita sudah jelas ya. Tujuan saya memberi adalah supaya tersedianya, tercukupinya kebutuhan-kebutuhan pokok dalam gereja. Operasional, program-program termasuk hamba bantuan sebenarnya kita support. Ya. Karena hamba bantuan itu pekerjaannya ya. Oke. Ini kalau lama-lama di sini saya pakai, saudara nggak ada yang lihat saya. Oke lah ya. Terus berikutnya saudara, apa standar kita dalam memberi? Ya. Apa standar? Apa ukuran yang harus mendorong kita dalam memberi? Kita sepakat ini bukan soal angka rupiah. Oke? Sepakat ya? Karena angka rupiah itu berbeda. Ya, berbeda tergantung apa yang kita punya atau berapa yang kita punya. Jadi saya tidak sedang membahas angka rupiah, tidak. Sekali lagi bahkan Yesus memuji seorang janda tua yang hanya memberi 2 peser. Jadi itu bukan soal angka. Standar dalam memberi yang pertama adalah kerelaan hati. Mari kita buka 2 Korintus 8. Ya, 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Ini enggak panjang ya. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Ya. Saya bacakan ya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Itu yang pertama. Lompat ke pasal 9 ayat 7, coba kita perhatikan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saudara-saudara, standar pertama yang harus kita perhatikan ketika kita memberi kepada gereja, sekali lagi karena konteks kita adalah gereja, yang pertama itu kerelaan hati. Saya berani bilang kepada saudara, kalau saudara bersungguh-sungguh dalam memberi, lebih baik gak usah memberi. Kenapa? Bukan gereja yang rugi, saudara yang rugi. Karena habis memberi saudara terbayang-bayang terus, saudara. Kenapa saya ngasih dari dia? Enggak kasih, enggak enak. Dikasih habis. Aduh, saya kasih dari dia. Itu yang rugi siapa? Yang memberi. Gereja kan nggak tahu itu. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk kita memiliki kerelaan hati.
mencoba mencemplungkan diri ke dalam peristiwa yang terjadi di kitab Korintus ini, saya memiliki kesimpulan yang mungkin beda dengan kesimpulan para penafsir lain. Saya melihat adanya tensi atau tekanan yang lebih di ayat ini, yaitu bahwa Paulus seakan-akan bilang gini, kamu kan sudah orang percaya. Orang percaya itu di dalam dirinya hidup Roh Kudus. Nah, salah satu buah roh itu kan kemurahan hati. Walaupun nggak disinggung di sini dulu, itu yang saya maksud tadi. Salah satu dari buah roh itu apa? Kemurahan hati. Orang yang memiliki kemurahan hati nggak mungkin nggak rela, itu loh maksudnya. Mengerti? Orang yang memiliki kemurahan hati sebagai buah dari roh Allah yang diam di dalam dirinya, itu nggak mungkin nggak rela ketika dia memberi kepada pekerjaan Tuhan, nggak mungkin nggak rela. Jadi hal ini tidak sama dengan kita memberi, mohon maaf, kepada misalnya ada yang kita minta di pinggir jalan atau apa kan, kadang-kadang kita sekenanya saja kan. Itu nggak sama. Saya rela 1.000, ya udah 1.000 aja saya. Itu tidak sama. Pemberian yang dimaksud di sini itu didasarkan pada bahwa saya adalah orang yang sudah bertobat, dan di dalam pertobatan saya ada roh Allah. Roh Allah yang hidup di dalam saya itu ada memberi buah. Salah satu dari buah roh itu adalah kemurahan hati, dan dasar dari saya memberi, dasar dari saya rela itu sebenarnya adalah kemurahan hati tadi. Kira-kira kayak gitu penafsiran saya tentang ayat. Ya. Jadi pertama kita harus memberi dengan kerelaan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kerelaan hati yang benar. Nah, ini yang tadi saya bilang terkait dengan buah roh, yaitu kemurahan hati. Kerelaan hati yang benar itu harus dibarengi oleh kelayakan atau kepantasan. Ini yang tadi saya bilang, kalau saudara penuh dengan roh Allah, kalau saudara dan saya, kalau kita penuh dengan buah roh kemurahan hati, kita gak akan bilang, saya relanya cuma 1.000. Gak akan mungkin. Betul? Betul lah? Saya bertahun-tahun kalau soal ini susah. Dapat apa? Tuh, amin, susah. Ya. Jadi kita memberi selain dengan rela, kita juga harus memperhatikan kelayakan kita memberi. Layak nggak? Sekali lagi ini bukan soal angka rupiah. Ada orang memberi 1.000, tetapi memang itulah yang dia punya, dan di hadapan Tuhan itu yang sangat layak. Tapi ada orang yang memberi 100-200 ribu, tapi pada dasarnya dia adalah orang yang sangat pelit kepada Allah. Kenapa? Mudah-mudahan gak ada di jemaat kita ya. Ada orang ngasih 1 juta, wih kita bangga kan? Gile, ajaib, wonderful, remarkable, apa lagi? Tapi sebenarnya dia itu pelit. Kenapa? Karena Tuhan memberi dia itu 100 juta sebulan bisa. Pelit kali Bapak. Berkat kau sebanyak itu, kau kasih begini apa Tuhan? Tapi kan lebih banyak dari bulan. Betul. Lebih banyak angkanya. Tapi kelayakannya. Betul saudara? Kita tuh memberi sekali lagi bukan soal angka. Saya nggak permasalahkan. Ada orang bilang, kenapa di kantong kolektif ini masih ada angka 1.000-2.000? Saya nggak pernah masalahkan itu. Yang saya berharap dalam hati, jauh dalam hati saya, apakah ini sesuatu yang pantas dan sudah layak? Kalau memang inilah yang pantas, no problemo, tidak masalah. Amin. Bahkan saya berani bilang, jemaat, kalau engkau nggak punya uang untuk dipersembahkan, tetap datang ke gereja. Kalau memang nggak punya, tetap datang ke gereja. Saudara ke gereja yang saya harapkan bukan uangmu. Kalau memang
salah. Kita tidak sedang bicara, kita bicara kelayakan. Satu lagi, kalau memang kau nggak punya uang, jangan pura-pura masukkan tanganmu. Itu namanya berbohong. Gak perlu. Saya juga pernah kok hadir di satu gereja, memang saya nggak punya uang waktu itu. Waktu disodorkan, maaf, saya gini, ya udah politiknya jalan terus. Pernah saya bilang, pernah. Kapan itu Pak? Ya saya udah besar. Dia memang nggak punya, bagaimana? Ya. Pendeta juga pernah loh punya uang. Jangan sudah kira pendeta punya uang terus. Jadi saudara-saudara, kerelaan hati itu harus diikuti oleh kelayakan, harus diikuti oleh kepantasan. Pantas nggak saya memberimu? Begitu baiknya Tuhan sama saya, begitu luar biasanya berkat Tuhan yang saya terima. Mosok saya kasih segini, ya kan? Itu yang tahu siapa? Kita sendiri. Ya Anda sendiri, saya sendiri, saya juga. Khotbah ini kan buat saya juga. Saya sendiri yang tahu. Nggak ada orang tahu tuh, pendeta nggak mungkin tahu. Saya nggak ada berdoa Tuhan, berikan saya kemampuan untuk tahu apakah persembahan si Pak Yakub ini pantas apa enggak. Nggak perlu saya minta tahu itu. Nggak perlu. Ini saya ajarkan supaya kita memahami dasar kita memberi. Nah, salah satu kepantasan yang diatur oleh Tuhan di Perjanjian Lama dan juga terus kita praktekkan di Perjanjian Baru ini terkait persepuluhan. Itu kepantasan dari Allah. Kepantasan dari Allah. Nah, gereja kita sampai hari ini masih menganut pemberian persembahan persepuluhan, masih menganut. Kalau saudara bekerja, saudara berdagang, dari keuntungan saudara berdagang, atau dari pekerjaan saudara dengan gaji 10%, itu harusnya kita bawa kepada gereja. Ya, sampai hari ini masih kita anut. Saya tidak bilang kalau saudara nggak bawa persepuluhan lalu saudara masuk neraka. Enggak. Saya yakin saudara akan masuk neraka. Kalaupun nggak ngasih persepuluhan, saudara akan masuk neraka. Cuman mungkin kita kehilangan satu sisi dari keuangan kita, yaitu kemurahan hati. Saya bisa nggak menjadi Kristen tanpa memberi? Bisa. Tapi kita kehilangan satu sisi dari kekristenan kita itu. Jadi kita bukan Kristen yang utuh. Dan saya juga nggak mau mengatakan, kalau saudara nggak memberi persepuluhan, belalang ini akan memakan saudara. Enggak. Itu dulu buat orang Israel. Enggak. Tetapi saya sedang mengajarkan bahwa salah satu kelayakan atau kepantasan yang Tuhan pernah perintahkan kepada orang Israel untuk lakukan terkait memberi itu adalah persepuluhan tadi. Ya. Itu persepuluhan. Salah satu. Oke. Wah, itu udah slide 9 dulu ya. Saya kecepatan. Nah, ini. Salah satu kesimpulan saya terhadap persepuluhan bahwa 10% merupakan kepantasan minimal yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk diberikan ke rumah Tuhan pada waktu itu. Terkait persepuluhan ini, gereja kita masih sepakat untuk mengikuti pola ini, yaitu pola pemberian persepuluhan. Kesimpulan ini terakhir. Pertama, memberi merupakan suatu hal yang sangat penting
untuk mendukung gereja di mana kita menjadi anggotanya dalam hal keuangan. Kedua, memberi dalam konteks gereja ini bertujuan untuk memastikan adanya persediaan makanan. Makanannya ada kebutuhan primer di gereja di mana kita menjadi anggotanya. Ketiga, yang terakhir, selain terkait dengan kerelaan hati, memberi juga terkait dengan kepantasan dan atau kelayakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.